Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Fajriyah. Saya Cinta Dewi Permatasari. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi yang terjadi pada ekosistem darat. Kami menggunakan ekosistem sawah, dan ekosistem perairan kami menggunakan ekosistem sungai. Yang pertama ada ekosistem sawah. Berikut ini rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Rantai makanan pada ekosistem sawah meliputi padi, belalang, katak, ular, dan elang. Di sini padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan elang sebagai konsumen puncaknya. Di dalam ekosistem sawah, setiap makhluk hidup saling berhubungan melalui proses makan dan dimakan. Contohnya, padi sebagai tumbuhan menjadi sumber makanan bagi beberapa hewan, seperti belalang, tikus, burung pipit, dan ulat. Belalang kemudian dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Selain itu, tikus juga dapat dimakan oleh ular, yang kemudian dimakan oleh elang. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa satu jenis makanan tidak hanya dimakan oleh satu hewan saja, tetapi dapat dimanfaatkan oleh beberapa hewan. Begitu juga, satu hewan dapat memiliki lebih dari satu sumber makanan. Hubungan yang saling terhubung inilah yang membentuk jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah. Piramida ekologi pada ekosistem sawah menunjukkan jumlah makhluk hidup yang ada di setiap tingkatan. Bagian paling dasar ditempati oleh padi sebagai produsen, karena jumlahnya paling banyak dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Di atas padi terdapat belalang dan ulat yang memakan padi. Selanjutnya, belalang dan hewan kecil lainnya dimakan oleh katak atau tikus. Katak dan tikus kemudian dapat dimakan oleh ular, sedangkan ular menjadi makanan bagi elang sebagai pemangsa tertinggi. Semakin ke atas dalam piramida ekologi, jumlah organisme semakin sedikit. Hal ini terjadi karena setiap tingkat membutuhkan energi dari tingkat di bawahnya, sehingga energi yang tersedia semakin berkurang. Oleh karena itu, jumlah elang lebih sedikit dibandingkan ular, katak, tikus, belalang, dan padi. Selanjutnya yaitu pada ekosistem sungai. Rantai makanan yang ada di ekosistem sungai yaitu ada fitoplankton. Fitoplankton di sini sebagai produsen. Lalu ada ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. Ada ikan besar sebagai konsumen tingkat 2 dan ada burung bangau sebagai konsumen tingkat 3. Di dalam ekosistem sungai, setiap makhluk hidup saling berhubungan melalui proses makan dan dimakan. Contohnya, fitoplankton dan tumbuhan air menjadi sumber makanan bagi beberapa hewan seperti ikan kecil, siput, udang, dan serangga air. Ikan kecil dapat dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar dimakan oleh burung bangau. Selain itu, udang juga dapat menjadi makanan bagi ikan besar. Serangga air dapat dimakan oleh katak, lalu katak dapat dimakan oleh ular. Dari beberapa hubungan tersebut dapat terlihat bahwa satu organisme dapat memiliki lebih dari satu sumber makanan atau menjadi makanan bagi beberapa organisme lain. Hubungan yang saling terhubung antara berbagai rantai makanan inilah yang membentuk jaring-jaring makanan dalam ekosistem sungai. Piramida ekologi pada ekosistem sungai menunjukkan tingkat makhluk hidup berdasarkan hubungan makan dan dimakan. Bagian paling dasar ditempati oleh fitoplankton sebagai produsen karena jumlahnya paling banyak dan menjadi sumber makanan bagi organisme lainnya. Di atas fitoplankton terdapat ikan kecil sebagai konsumen tingkat pertama yang memakan fitoplankton. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tingkat berikutnya. Pada bagian paling atas terdapat burung bangau sebagai pemangsa yang memperoleh makanan dari ikan besar.
Semakin tinggi tingkat dalam piramida ekologi, jumlah organisme akan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena energi yang tersedia semakin berkurang pada setiap perpindahan tingkat makanan. Oleh karena itu, fitoplankton memiliki jumlah paling banyak, sedangkan burung bangau jumlahnya lebih sedikit.